Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudara? Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik dan tetap berada dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur atas kebaikan Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Kita akan segera memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan diri dan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 66 ayat 1 hingga 4. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, semua musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Engkau, meskipun secara online. Tuhan, kami datang kepadamu dengan satu kerinduan. Kami rindu untuk boleh menyembah-Mu ya Tuhan, untuk boleh mencari Engkau, untuk mendapatkan firman-Mu, untuk boleh menuntun kehidupan kami. Tuhan, ampuni akan segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan pada waktu yang lalu, baik di hadapan-Mu maupun kepada sesama kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami, supaya kami betul-betul layak untuk menyembah, beribadah kepada Engkau pada hari ini, mulai awal sampai dengan selesai. Setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi suatu persembahan harum di hadapan-Mu. Dan ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami pun boleh mendengarnya dengan hikmatnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, pagi hari ini kita rindu bersama-sama mau datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji kebesaran dan kedahsyatan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Alam semesta tunduk pada perintahnya. Dia Yesus, Raja atas segala raja, penguasa bumi dan surga. Mari kita agungkan dan tinggikan namanya, sebab dia layak dipuji dan disembah. Mari sama-sama pujikan. Layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Saudara, baru sebulan kita melalui tahun 2021 ini, tetapi kita sudah mendengar banyak sekali terjadi bencana di Indonesia khususnya. Diawali dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di awal tahun, lalu disusul dengan gempa bumi Mamuju, banjir bandang di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Manado, Gunung Semeru yang meletus, dan masih banyak lagi. Sedangkan pandemik COVID-19 ini masih belum berlalu. Lalu bencana apa lagi yang akan terjadi? Kita tidak tahu dengan pasti
apa yang akan terjadi di hari esok. Namun yang pasti, segala jalan dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita mengandalkan hikmat dari Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk dituntun dan dipimpin di dalam kita melangkah melewati tahun 2020 ini. Sebab jalan Tuhan adalah kemenangan, ada kasih setia di dalam janjinya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendy Sutrisno. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berjalan bersama Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan
Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan agar kita boleh mengerti dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini, di minggu pertama di bulan Februari tahun 2021, kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun bukan di gedung gereja, tapi di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Namun kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama kami dan beri kepada kami Tuhan hati yang selalu rindu untuk menyembah kepada Engkau, untuk bersyukur kepadamu, untuk memuji namamu dan juga belajar firman-Mu. Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan pada masa lalu. Mungkin dalam kekecewaan kami, kemarahan kami kepadamu Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan pada hari ini. Dan bila Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami masing-masing ketika kami belajar firman-Mu, agar kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya, Engkau juga mengetahui segala keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, kalau pada hari ini, di minggu pertama bulan 2 ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu masih secara online di rumah kita masing-masing. Saya harapkan di samping Bapak Ibu ada keluarga yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Nah, tema saya pada hari ini yang akan kita bersama-sama renungkan yaitu Allah dan bencana. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 13 ayat 13. Perjanjian Lama, Yesaya pasal 13 ayat 13. Yang demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, Yesaya 13 ayat 13. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya, pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Kita buka lagi Bapak Ibu dari perjanjian baru, yaitu dari Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 11. Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 11. Setelah Bapak Ibu mendapatkannya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 11. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, memasuki bulan Januari 2021, boleh dibilang adalah masa yang paling suram bagi Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat mulai 1 Januari 2021 sampai dengan hari ini 7 Februari, itu berbagai macam bencana terjadi di negara kita. Virus corona belum selesai diatasi, muncul disusul dengan bencana yang lainnya, yaitu bencana alam dan juga bencana transportasi. Bapak Ibu, berbagai macam peristiwa beruntun terjadi di negara kita. Mulai dari kita banjir, kemudian juga longsor, gempa bumi, dan juga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Semua terjadi di bulan ini, di bulan yang lalu Bapak Ibu, Januari 2021. Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu, yaitu BNPB, mencatat sebanyak dalam bulan Januari saja, tanggal 1 sampai 23 Januari, itu ada 197 bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Mengerikan Bapak Ibu, dengan kondisi fakta seperti ini. Nah Bapak Ibu, waktu kita menghadapi bencana seperti ini, waktu kita mendengar bencana terjadi, baik di negara kita maupun di negara luar, di luar Indonesia, kita senantiasa bertanya, maka sebagai orang bertuhan, sebagai orang yang beriman, kita kembali bertanya pada Tuhan, sebetulnya Tuhan itu ada di mana ketika bencana itu terjadi? Sebetulnya apakah Allah itu gak punya kuasa sama sekali untuk bisa mengatasi, menanggulangi bencana yang terjadi? Mengapa Allah diam? Pertanyaan kita selanjutnya, bagaimana peran serta Allah dalam setiap bencana yang terjadi dalam dunia ini Bapak Ibu? Bagaimana peran serta Allah ketika bencana demi bencana terjadi yang kita hadapi, yang kita temui sekarang ini di sekitar kita Bapak Ibu? Ada 3 hal yang boleh kita pelajari bersama pada hari ini. Apa peran serta Allah dalam setiap bencana terjadi di hadapan kita? Yang pertama Bapak Ibu, bencana itu terjadi atas campur tangan Allah karena dosa manusia. Kita tadi baca dalam Yesaya 13 ayat 13 tentang hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Babel pada waktu itu, di mana dikatakan, aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan tergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lihat Nabi Yesaya ini diperintahkan oleh Allah untuk bernubuat kepada bangsa Babel, di mana Nabi Yesaya mengatakan bahwa Allah sangat murka kepada bangsa Babel atas dosa-dosa yang mereka lakukan, apalagi ketika mereka sangat mendiskreditkan bangsa Israel yang merupakan bangsa dari pilihan Allah sendiri Bapak Ibu. Nah kita lihat sebetulnya bangsa Babel ini adalah bangsa yang dipilih Allah untuk menghukum bangsa Israel yang begitu lama meninggalkan Tuhan. Ketika mereka tidak lagi berpaut pada Tuhan, maka Allah menghukum bangsa Israel dengan bantuan apa? Dengan cara mengutus bangsa Babel untuk bisa menguasai bangsa Israel. Cuma Bapak Ibu, waktu itu bangsa Israel memang cukup kuat pada zaman itu, pada saat itu, di mana mereka itu mempunyai kekuasaan yang cukup kuat dan juga mempunyai kekuatan yang cukup kuat juga, sehingga mereka terus melebarkan sayapnya, melebarkan kekuasaannya ke negara lain. Di setiap negara dia perangi, kalah, dia kuasai, dijajah negara tersebut Bapak Ibu. Nah kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki Bapak Ibu itu membuat mereka lupa diri, di mana mereka kemudian sebagai bangsa yang terkuat mereka menjadi sombong. Mereka merasa aku mampu, aku kuat, dan akibatnya mereka itu senantiasa memposisikan diri sebagai Tuhan, sebagai dewa yang harus disembah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka lupa Bapak Ibu bahwa kekuasaan yang mereka miliki itu semata-mata adalah dari Tuhan. Ketika dosa mereka sudah melampaui batas kesabaran Allah, maka Tuhan merencanakan penghukuman kepada mereka. Kemudian Allah memakai Nabi Yesaya untuk menubuatkan bagaimana hukuman nantinya diberikan kepada bangsa Babel tersebut. Kalau kita lihat tadi dalam ayat 13 dikatakan seperti saya bacakan tadi, akan terjadi langit gemetar, kemudian juga bumi akan bergoncang dan seterusnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Tuhan, itulah bentuk kemarahan Allah ketika menghukum umat manusia yang berdosa, yang tidak lagi taat pada perintah-perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu Tuhan, ketika kita melihat akan begitu banyaknya bencana yang terjadi di negara Indonesia dan juga negara lain di luar Indonesia Bapak Ibu, kita mulai bertanya-tanya, apakah sekarang ini Allah sedang murka kepada dunia, kepada manusia yang ada dalam dunia ini, termasuk kita, karena segala dosa yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah kalau kita bicara tentang dosa Bapak Ibu, maka dosa umat manusia dalam dunia ini tidak jauh berbeda dengan dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora, orang-orang Sodom dan Gomora pada zaman Abraham pada waktu itu. Di mana dalam Kejadian 18:21 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Kita lihat Bapak Ibu, dosa mereka itu bukan cuma dosa, tapi dikatakan sesungguhnya sangat berat, berarti amat sangat luar biasa dosa yang mereka lakukan, sehingga itu membuat Allah marah, menghukum mereka, menghangus bumikan mereka Bapak Ibu. Tapi dikasih Tuhan, kalau kita lihat akan kondisi dunia sekarang ini, semua dosa itu ada dalam dunia sekarang ini Bapak Ibu. Dari korupsi, penipuan, kemudian seks bebas, pernikahan sesama jenis, pemerkosaan, pembunuhan, penutupan rumah ibadah, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Semua itu ada di muka bumi ini. Dan celakanya Bapak Ibu, semua itu kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya orang yang mengenal Tuhan, orang yang beragama. Celakanya di sana Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, ada orang berkata seperti ini, kalau dunia ini nggak segera dimusnahkan oleh Allah, maka sudah sempatasnya
Kalau orang-orang yang dulu tinggal di Sodom dan Gomora yang sekarang berada di neraka itu protes kepada Tuhan. Ketika mereka mengetahui kondisi dunia yang begitu kejam, begitu jahat, bahkan mungkin lebih jahat daripada dosa yang dilakukan oleh orang-orang dalam Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu terjadi dalam dunia sekarang ini Bapak Ibu. Di sini kita mulai melihat bahwa Allah ternyata tidak tinggal diam. Dalam kemarahannya, Allah memberi peringatan kepada kita, manusia ada dalam dunia ini. Tapi sayang Bapak Ibu, kita sebagai manusia seringkali tidak terlalu sadar dan tidak terlalu menghiraukan akan apa yang menjadi peringatan Allah tersebut. Kita terus dan terus berbuat dosa, melanggar dosa di hadapan Allah. Itu membuat Allah semakin murka kepada kita. Diberi peringatan bukannya bertobat, tapi kita semakin menjadi-jadi. Maka tidak salah kalau kemudian Allah memberi peringatan dan kemudian juga mungkin menghukum kita dengan bencana demi bencana yang diberikan pada manusia yang ada dalam dunia ini Bapak Ibu. Pada tahun 80-an Bapak Ibu ada sebuah lagu pop Indonesia yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan lagu ini karena lagu ini sering diputar ketika terjadi bencana, maka di televisi lagu ini seringkali mengiringi akan apa yang terjadi dalam bencana tersebut. Judulnya itu Berita Kepada Kawan Bapak Ibu. Ada dua bait yang cukup menarik saya untuk kita renungkan. Dia mengatakan, nah lagu ini dia mengatakan, aku bertanya kemana saja tentang mengapa terjadi bencana dalam dunia ini. Kemudian dia tuh mengira-ira, dia mengatakan seperti ini, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Jadi Bapak Ibu, ini orang awam, dia mulai sadar, bencana terjadi itu kalau tidak mungkin Allah sudah mulai murka kepada kita. Dia sudah bosan melihat kehidupan kita yang diperingati berkali-kali tidak mau bertobat. Akhirnya Allah turun tangan dengan memberikan peringatan dan juga mungkin akan hukuman di waktu yang akan datang. Bapak yang kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, melihat kondisi dunia seperti sekarang ini, kita mulai merasa prihatin Bapak Ibu. Tugas kita sebagai orang percaya yaitu mendoakan dunia dan juga bangsa dan juga negara kita Bapak Ibu. Itu harus kita lakukan dengan baik-baik. Kita melihat bangsa Indonesia sedang terpuruk dengan bencana yang begitu banyak Bapak Ibu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikasihi Allah dan dikasihi Tuhan juga. Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematiannya juga untuk orang-orang Indonesia. Itu sebabnya kita perlu untuk senantiasa mendoakan mereka. Berdoa bagi negara kita, berdoa bagi bangsa kita. Supaya mereka tidak kemudian sampai dihukum oleh Allah yang begitu dahsyat. Segera kita berdoa supaya mereka segera bertobat. Peringatan ini akan memberi kesadaran bagi kita, umat manusia, supaya sadar bahwa kita sekarang berada dalam dunia yang cukup mengkhawatirkan, di mana dosa itu semakin hari semakin besar dan semakin hari semakin mengerikan yang kita lakukan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada negara kita, Indonesia, dan juga orang-orang dunia lainnya di luar sana. Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih tinggal di Jawa, di kota Surabaya yang masih tenang tanpa ada apa-apa, tanpa ada bencana yang terlalu besar seperti yang dialami orang-orang di luar sana. Nah tugas kita Bapak Ibu, doakan mereka yang sekarang dalam kesulitan karena bencana yang terjadi. Kalau kita lihat akan layar di televisi saudara, di gadget saudara, itu kita lihat bagaimana bencana terjadi di negara kita bertubi-tubi Bapak Ibu. Dan berapa banyak orang menjadi korban yang kehilangan harta mereka, juga keluarga mereka. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, doakan mereka supaya Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Kalau mungkin di antara mereka ada orang yang mengenal Tuhan, yang percaya pada Kristus, mereka punya iman tetap teguh dalam kondisi seperti sekarang ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, apa peran serta Allah dalam bencana yang terjadi? Yaitu bencana terjadi atas campur tangan Allah sebagai tanda akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saya ulangi, bencana terjadi itu atas campur tangan Allah sebagai tanda bahwa Yesus akan datang kedua kalinya dengan segera. Coba kita baca Bapak Ibu dari ayat 11 dari Lukas pasal 21 tadi, dikatakan seperti ini. Waktu itu murid-murid Yesus bertanya kepada dia, Guru, kapan waktunya datang? Kapan waktunya itu akan terjadi? Kemudian Yesus memberikan penjelasan tanda-tanda yang akan terjadi dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ayat 11 yang cukup menarik kalau kita kaitkan dengan dunia sekarang ini, dikatakan seperti ini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Lukas 21 menceritakan begitu banyak tanda bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang ke dalam dunia ini.
Tanda-tanda diberikan kepada kita sebagai suatu peringatan. Kita harus sadar, kita harus mawas diri, kita harus hati-hati dan kita harus siap sedia untuk menghadapi semuanya itu. Karena sewaktu-waktu ketika gempa terjadi, bencana terjadi, kita pun nggak tahu apa yang akan lakukan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa mendapat kekuatan, Bapak Ibu. Hanya dapat dekat dengan Tuhan, maka kita bisa mendapat penghiburan dari Allah Bapa dalam kondisi seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dengan seksama akan bencana yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia itu memang sungguh-sungguh mengerikan. Kita lihat berbagai macam penyakit muncul terakhir ini. Dari penyakit SARS, kemudian juga flu burung, demam berdarah, dan terakhir COVID-19 yang belum juga bisa teratasi sampai dengan saat ini. Kita berdoa vaksin diberikan bisa segera bisa menormalkan, bisa membuat suasana lebih baik lagi. Itu doa kita kepada Tuhan. Namun semuanya juga dalam kehendak dan juga rencana Tuhan, Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Semua terjadi kita percaya itu adalah campur tangan Allah. Gak ada yang kebetulan. Memang sebagai tanda bahwa Yesus sebentar lagi akan datang kedua kalinya, Bapak Ibu. Ketika manusia itu semakin pandai dan semakin canggih, tapi semakin jauh dari Tuhan, maka sudah tiba waktunya bagi Tuhan atau Allah itu mengakhiri dunia ini, Bapak Ibu. Namun dalam hal ini kita lihat akan kebaikan dan juga kasih Allah kepada manusia. Dia tidak langsung menjatuhkan hukuman itu, tapi dia ngasih peringatan dengan tujuan kita sebagai manusia boleh mawas diri, kita mau bertobat akan segala dosa-dosa mereka. Supaya waktu bencana terjadi, yang misalnya kalau sampai nyawa kita pun hilang pada waktu itu, kita masih diselamatkan. Dan inilah sekarang saatnya Bapak Ibu, untuk kita boleh betul-betul mempersiapkan hati kita, diri kita dengan bertobat di hadapan Tuhan. Hidup dengan benar di hadapan Allah. Mempersiapkan hati kita sehingga sewaktu-waktu, kalau Kristus datang kedua kalinya, kita siap untuk mengatakan, ya Tuhan aku siap untuk menerima Engkau. Ya Tuhan aku siap untuk ikut Engkau. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kondisi seperti sekarang ini. Ada sebuah lagu Bapak Ibu di KPK 360, di mana lagu kalau kita perhatikan kata-katanya cukup bagus untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu. Di mana pengarangnya mengatakan, tengoklah dunia sekarang ini yang sedang bergolak. Bangsa bangkit melawan bangsa, mereka perang. Apakah engkau sebagai anak Allah setia sebagai laskar Allah? Tetap teguh tak bergoyah. Ketika apapun yang terjadi, engkau tetap setia kepada Tuhan atas panggilan Tuhan kepada kita. Kemudian bait kedua katakan, tengoklah umat Allah. Tugas kita sekarang beritakan Injilnya. Korbankan dirimu untuk berkenan padanya. Waktu itu segera lewat, dunia pun akan berlalu. Tolonglah jiwa yang sesat, bawa mereka pulang. Kemudian sudahkah kau dapatkan penglihatan ini? Kita sudah nyatakan sekarang ini, dan waktu engkau dipanggil, kau sedia di sini. Apa engkau siap waktu Allah akan memanggil kita nantinya? Tengok dunia yang dinubuatkan Nabi di kitab suci, bergolaklah pada masa kini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika mengetahui bahwa semua bencana yang terjadi adalah sebagai tanda Yesus akan datang kedua kalinya, Bapak Ibu. Maka kalau kita merenungkan akan lagu ini Bapak Ibu, ada dua hal yang bisa kita pelajari yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam pekerjaan Tuhan, setia pada perintah-perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Hanya itu yang bisa kita lakukan supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus ingat di luar sana banyak orang-orang belum percaya pada Kristus. Baik mungkin orang dekat kita, orang jauh dari kita, keluarga kita, rekan kerja kita, atau saudara kita yang lainnya. Mereka pasti banyak yang belum percaya pada Tuhan. Adapun mereka yang mengaku dirinya percaya pada Tuhan, tapi hidupnya belum berubah sama sekali. Sama saja Bapak Ibu. Maka tugas kita sebagai orang percaya, yaitu kita mendoakan mereka, kita memberitakan Injil kepada mereka, supaya suatu ketika nanti Roh Kudus boleh bekerja dalam hati mereka dan mereka bertobat. Sehingga nanti waktu Yesus datang kedua kalinya, mereka pun boleh diselamatkan bersama-sama dengan kita. Kita berdoa Bapak Ibu untuk negara kita Indonesia juga, supaya suatu ketika nanti ada pertobatan massal di negara kita, sehingga Tuhan senantiasa berkenan pada negara kita Indonesia. Yang ketiga Bapak Ibu, apa peran serta Allah dalam bencana yang terjadi Bapak Ibu? Yang ketiga, bencana terjadi tanpa campur tangan Allah, tapi karena ulah manusia. Saya ulangi, bencana terjadi bukan tanpa campur tangan Allah, tapi karena ulah manusia.
Nah, Bapak yang kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu membaca di kitab Kejadian yang berkata seperti ini. Ini pada awal penciptaan alam semesta, Allah menciptakan dengan begitu baik Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi ketika penciptaan hari pertama sampai terakhir selesai, Allah kemudian melihat dia begitu puas. Nah, bumi diciptakan dengan begitu baik, tanaman tumbuh begitu subur, semuanya dibuat seperti itu untuk manusia. Untuk melindungi manusia, untuk juga dimanfaatkan manusia untuk makan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kita lihat Allah begitu mengasihi kita, sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Tapi faktanya Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia sudah dikuasai oleh nafsu serakah, maka seringkali manusia mengeksploitasi bumi yang ada. Hutan dibabat habis-habisan, kemudian sampai terjadi pengrusakan hutan dan sebagainya. Alam tidak lagi bersahabat dengan kita. Dan kita lihat bencana demi bencana terjadi di negara kita, juga di luar negara kita Bapak Ibu. Bapak kasih Tuhan, Allah mengasihi kita, membuat segala sesuatu dengan begitu baik untuk kita. Di manusia yang seringkali memporak-porandakan akan ciptaan Allah tersebut Bapak Ibu. Pertengahan bulan Januari yang lalu, 2021, terjadi banjir di Kalimantan Bapak Ibu. Itu korbannya cukup banyak Bapak Ibu. Kalau kita lihat sini, yang saya dapatkan datanya seperti ini. Banjir itu yang begitu besar, itu menghanyutkan dan juga merusak penduduk, itu ada 122.000 sekian. Kemudian juga rumah ibadah ada 600 sekian. Kemudian sekolah juga ada 628. Sawah juga ada 46.000 hektar dan juga yang lainnya. Kemudian juga infrastruktur jalan dan juga jembatan rusak semua. Kemudian tempat-tempat tambak, tempat pembudayaan ikan rugi mencapai sampai hampir 100 miliar. Demikian juga sektor kehutanan mengalami kerugian 1,45 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih waktu kita melihat semuanya ini terjadi, mengapa semuanya bisa terjadi? Apakah Allah sengaja berbuat seperti itu? Kalau kita lihat akan kondisi yang terjadi sekarang ini, tidak seperti itu. Manusia yang melakukannya. Dan menurut survei Bapak Ibu, tahun 1950 itu di Kalimantan Selatan itu ada hutannya itu luasnya 51.400 hektar pada waktu itu. Pada terakhir tahun 2019 ketika disurvei lagi sudah berkurang separuhnya, tinggal 26.700 hektar. Separuh hilang Bapak Ibu. Bagaimana mungkin bisa tetap aman tanah ini? Kalau banjir terjadi itu sudah seharusnya seperti itu. Karena manusia telah merusaknya Bapak Ibu. Kita mengenal kota Jakarta sebagai kota metropolitan dan juga terkena banjir juga. Salah siapa? Jelas bukan Allah, tapi manusianya yang tidak memikir dengan baik akan pengaliran air dan sebagainya ketika membangun kota tersebut. Demikian juga ketika pesawat jatuh, siapa yang salah? Apakah Tuhan? Tidak, karena manusia juga yang melakukannya. Mereka tidak mempersiapkan dengan baik juga, tidak dengan teliti memperbaikinya, kadang-kadang asal-asalan saja kemudian diterbangkan begitu saja. Demikian juga dengan Lapindo yang diporong sampai sekarang juga belum berhenti. Siapa yang salah? Bukan Allah, tapi manusianya Bapak Ibu. Kita melihat di sini, semua terjadi itu karena manusia, bukan Allah. Jadi kita tidak bisa lagi kemudian menyalahkan Allah Bapak Ibu. Manusia yang salah, termasuk saya dan juga saudara. Kadang-kadang kita melakukan tindakan yang kurang berkenan dalam membuang sampah dan sebagainya, itu juga sebagai dampak juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertengahan tahun 2014 ada seorang bintang film aktor Hollywood papan atas datang ke Indonesia, yaitu Harrison Ford. Dia datang ke Indonesia dengan tujuan untuk membuat film dokumenter. Kemudian dia juga akan menanam pohon di sebuah hutan bersama dengan timnya. Waktu dia melihat hutan di Indonesia, di Kalimantan, yaitu daerah Riau, dia begitu terkejut. Dia begitu marah waktu kondisi seperti itu, karena orang ini orang yang cinta lingkungan Bapak Ibu. Dia begitu marah melihat kondisi hutan yang sudah habis. Semua diganti jalan, kemudian menjadi kebun kelapa sawit. Kemudian dia bertanya pada salah seorang pejabat di sana. Dia tanya, kenapa kok Indonesia sepertinya tinggal diam waktu melihat kondisi seperti ini? Mengapa hutan nggak segera ditangani, orang-orang yang menjara seperti itu nggak segera ditindak atau ditangkap? Tapi jawabannya itu sangat mengecewakan dia dari pejabat tersebut. Waktu mendengar jawaban itu dia marah Bapak Ibu, dia meninggalkan Indonesia dan tidak lagi menanam akan pohon di hutan-hutan itu. Dengan setelah kemarahan dia mengatakan percuma. Bapak yang dikasih Tuhan. Kemudian ada ketika banjir terjadi di Kalimantan Selatan, ada seorang yang mengulas, dia mengatakan seandainya Indonesia itu tanggap
dengan kegodaan berita film ini atau tanggap dengan peringatan kemarahan dari berita film ini, mungkin Kalimantan sekarang tidak akan banjir separah sekarang ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, itulah fakta yang terjadi. Manusia yang merusak akan alam ini, maka bencana terjadi. Jadi kita jangan lagi menyalahkan Allah. Allah memberikan yang terbaik pada kita, Bapak Ibu. Cuma manusia yang seringkali merusaknya. Itu sebabnya supaya orang-orang Kristen sekarang kita hidup dalam go green. Dikurangi namanya sampah plastik dan sebagainya. Tugas kita untuk bisa melakukannya. Jangan buang sampah sembarangan. Kurang lebih pada bulan Februari juga ketika terjadi hujan cukup lebat, itu hampir kota Surabaya terkena banjir, Bapak Ibu. Termasuk gereja satelit di depannya juga banjir, masuk sampai ke rumah pastori. Nah, Bapak Ibu, besoknya itu dalam SS dikatakan bahwa ada sebuah rumah pompa yang tersumbat. Tersumbat apa, Bapak Ibu? Kasur. Jadi kasur itu bisa menyumbat di rumah pompa tersebut. Artinya ada orang membuang sampah dengan sembarangan di kali, sehingga bisa menyumbat dan terjadi kebanjiran. Salah siapa, Bapak Ibu? Apakah Allah? Bukan. Kembali pada manusianya yang enggak benar dalam membuang sampah dan hidup di dalam masyarakat, di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Kita belajar, Bapak Ibu, seorang percaya untuk taat pada perintah Tuhan, juga taat dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Jangan buang sampah sembarangan dan kurangi pemakaian plastik supaya wujud kita menjaga akan alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita, Bapak Ibu, ketika menghadapi akan apa yang terjadi dalam hidup dalam di hadapan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana sikap kalau kita mengetahui bencana terjadi begitu banyak atas murka Allah dan juga atas peringatan Allah akan Yesus datang kedua kalinya, dan juga atas perbuatan manusia juga, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum bencana terjadi menimpa kita, coba kita belajar, Bapak Ibu, untuk peduli kepada orang-orang yang tertimpa bencana. Kalau kita boleh menengok orang-orang itu, Bapak Ibu, kasihan sekali mereka ini. Sekarang mereka cuma tergeletak di halaman sebuah gedung atau di parkiran karena mereka sudah kehilangan rumah mereka, kehilangan keluarga mereka, saudara mereka. Maka tugas kita sebagai orang percaya yang hidup masih nyaman di kota Surabaya ini, coba ulurkan tangan pada mereka, membantu mereka, Bapak Ibu. Kondisi terjadi itu mengirikan juga. Banyak rumah hancur, banyak orang meninggal juga. Nyawa mereka hilang, harta mereka juga melayang, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana tugas kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita tinggal diam dalam kenyamanan kita? Allah tidak menghendaki seperti itu. Ketika Allah memberikan kita suatu rasa nyaman dan Allah memberikan kecukupan pada kita, Allah minta kita boleh ingat kepada mereka yang sekarang dalam kesulitan karena bencana terjadi. Gereja mengadakan suatu program dengan PGTI Jakarta, di mana menghimbau jemaat untuk bisa berperan serta membantu para korban bencana alam ini. Mari kita melakukannya, Bapak Ibu. Sebelum bencana terjadi, kita harus senantiasa ingat pada orang lain, doakan mereka. Tuhan beri kekuatan pada mereka dan bantu mereka selagi kita mampu, Bapak Ibu. Yang kedua, yang Bapak Ibu, kalau seandainya bencana terjadi, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kita belajar seperti Ayub dengan mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya, kita mengetahui ketika bencana terjadi itu semua akan habis di tengah-tengah kita. Mungkin juga bisa keluarga kita hilang, dan juga harta kita pun bisa lenyap dalam bencana tersebut. Nah, waktu semua terjadi, Bapak Ibu, kita tidak bisa protes kepada Tuhan karena apa yang kita miliki itu ada dari Tuhan. Yang bisa kita lakukan seperti Ayub, ketika semua harta sudah hilang, anak dia mati semua, dia cuma bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu, Bapak Ibu, yang kita lakukan. Waktu bencana nanti menimpa kita, seandainya kita nggak menginginkan seperti itu, tapi seandainya betul-betul terjadi dalam kehidupan kita senantiasa belajar seperti Ayub. Ini iman yang begitu teguh dengan mengatakan Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Semuanya dari Tuhan. Maka kalau Tuhan akan mengambilnya, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pasrah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada seorang rabi Yahudi yang bernama Meir. Suatu ketika dia pergi ke sebuah rumah ibadah, yaitu sinagog. Di rumah tiba-tiba kedua anaknya meninggal dunia, begitu mendadak. Anaknya saat itu bersama istrinya yang bernama Bruria. Nah, waktu melihat hal itu, istrinya nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena meninggalnya begitu mendadak, nggak diceritakan karena penyakit apa. Kemudian istrinya cuma bisa menangis, kemudian menutup akan anak itu dengan selimut. Dia keluar dari kamarnya, menutup pintu kamar. Dia menunggu suaminya datang.
Ketika suaminya datang, rabi tersebut datang ke rumah, dia tanya, mana kedua anaknya kok tidak kelihatan. Kemudian istrinya mengatakan, tidak langsung menjawab, tapi dia mengajak supaya rabi ini berdoa untuk doa tutup, itu hari Sabat, itu sudah sore Bapak Ibu. Kemudian setelah dia berdoa selesai, kemudian istrinya bertanya tentang satu pertanyaan kepada suaminya. Dia tanya seperti ini, suamiku, sebagai seorang rabi besar, maukah engkau menjawab sebuah pertanyaan yang hukum yang akan ingin aku ajukan kepadamu? Kemudian suaminya bertanya, apa sih pertanyaanmu itu? Dia menjelaskan, beberapa tahun yang lalu ada seorang penting yang memberiku 2 permata, sangat berharga sekali. Permata sangat mahal dan dia minta saya menjaganya dan saya menjaga dengan baik-baik. Nah sekarang pemilik permata datang, minta barang itu dikembalikan kepada dia. Nah yang ingin saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan ketika dia minta akan permata itu? Sebagai seorang nabi tolong jawab, kita kembalikan atau kita pertahankan? Kemudian suaminya mengatakan, ya bagaimana kau bisa tanya pertanyaan seperti itu, kan mudah sekali. Kalau memang itu bukan barang kita, itu ada titipan, kembalikan pada pemiliknya. Setelah menjawab seperti itu, kemudian istrinya itu mengajak suaminya ke kamar anaknya. Waktu suaminya melihat anaknya sudah terbujur kaku menjadi jenazah, dia menangis keras-kerasnya. Dia berlutut di tepi ranjang anaknya. Kemudian istrinya berkata seperti ini, suamiku, di tengah-tengah isak tangisnya juga, dia mengatakan, bukankah engkau mengatakan bahwa kita harus mengembalikan harta milik ini kepada pemiliknya? Tuhan yang baik telah memberi anak ini kepada kita. Dan Tuhan yang baik pula sekarang telah mengambilnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari kisah ini kita melihat Bapak Ibu, apa yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Itu sebabnya kalau misalnya terjadi bencana dalam kehidupan kita, kemudian kita kehilangan harta kita, orang kita kasihi, kita nggak bisa protes kepada Tuhan, kita nggak bisa marah kepada Tuhan, kita tidak bisa kecewa sama Tuhan karena kita tahu semua yang kita miliki, harta kita, keluarga kita, itu adalah dari Tuhan. Dan waktu Allah mengambil semuanya itu, kita pun tidak bisa protes. Kita cuma dititipi dalam dunia ini. Kita belajar seperti Ayub mengatakan, engkau yang memberi, engkau pula yang mengambil. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Sehingga waktu kita menghadapi bencana, kita tidak stres besar, tapi kita senantiasa bisa kuat bersandar kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan yang kita percaya ada Tuhan yang penuh kasih Bapak Ibu. Semua mengaminkan hal tersebut. Dia itu senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi kalau suatu ketika bencana menimpa kehidupan kita, itu bukan berarti Allah tidak mengasihi kita, enggak. Allah masih mengasihi kita. Cuma kita harus belajar mengenal Allah dengan baik dan kita belajar mengerti ada apa di balik semua bencana itu. Bagaimana peran serta Allah. Kita melihat Bapak Ibu dari apa yang saya jelaskan tadi, yang pertama Bapak Ibu kita melihat bahwa bencana itu bisa terjadi itu adalah atas kehendak Allah untuk memberi peringatan kepada umat manusia yang hidup dalam dosa. Yang kedua kita melihat bencana bisa terjadi atas campur tangan Allah sebagai tanda Yesus akan datang kedua kalinya. Yang ketiga Bapak Ibu, bencana bisa terjadi tanpa campur tangan Allah, tapi karena ulah manusia yang hidup dalam dosa. Tapi dikasih Tuhan, kiranya senantiasa kita belajar hal ini. Kalau kita boleh ingat 3 hal ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Kita senantiasa bisa bersandar pada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan kepada kita yang tetap pelihara kehidupan kita dalam situasi apapun juga. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, ketika semua terjadi di luar kehendak kami, ketika bencana demi bencana terjadi dalam kehidupan kami dan juga orang lain, baik Indonesia maupun dunia, biarlah kami senantiasa belajar untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah membuang kami, Engkau tidak pernah membenci kami. Semua terjadi atas kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Itu sebabnya biarlah kami senantiasa belajar untuk senantiasa mengoreksi diri kami, mengintrospeksi diri kami waktu semua itu terjadi. Adakah dosa-dosa yang harus kami minta ampun kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali memberi peringatan kepada kami.
Pimpin kami Tuhan sebagai orang-orang percaya, supaya kami bisa senantiasa ingat dengan firman-Mu dan juga bisa melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa untuk negara kita Indonesia, untuk bencana yang terjadi sekarang ini. Kemudian kedua, kita juga berdoa untuk KPR yang diadakan pada tanggal 10 Februari yang lalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan akan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan begitu banyak anak-anak-Mu yang terkena dampak dari bencana yang terjadi. Mereka sekarang kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan orang tua mereka, kehilangan pasangan mereka, kehilangan anak-anak mereka. Dan mereka juga kehilangan harta benda mereka. Bahkan sekarang juga banyak anak-anak-Mu yang tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga mereka tinggal di penampungan. Dan mungkin sekarang mereka pun kekurangan obat-obatan dan juga makanan, sehingga mereka begitu beringas, begitu haus akan namanya obat dan juga makanan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tolong mereka Tuhan, jamakan tangan-Mu pada mereka. Beri kekuatan bagi mereka, dan bagi mereka orang-orang yang percaya dalam kondisi seperti saat ini, mereka senantiasa boleh memandang kepada Engkau sebagai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya kami sebagai orang-orang percaya yang hidup masih dalam keadaan nyaman, kami boleh berbelasungkawa, kami juga boleh memikirkan, boleh empati kepada mereka, di mana kami boleh memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk membantu mereka, supaya mereka pun lebih ditolong, lebih diringankan akan penderitaan yang mereka hadapi sekarang ini. Tolong mereka Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mereka. Kami juga berdoa untuk para pemerintah yang ada, supaya mereka bisa segera menangani dengan baik, dengan adil. Dan juga orang-orang yang diberi kepercayaan untuk bisa menangani ini, mereka pun bisa bertindak dengan jujur, tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan mereka pribadi. Ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu, orang-orang Kristen dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan beri kepekaan kepada kami untuk boleh menolong mereka, memperhatikan mereka. Tuhan, kami juga berdoa pula untuk rencana gereja kami akan mengadakan KPR pada tanggal 10 Februari yang akan datang hari Rabu. Di mana ketika kami terpuruk dalam kondisi seperti sekarang ini, kami perlu disegarkan akan kerohanian kami, jiwa kami Tuhan. Dan pada hari itu hamba-Mu Pendeta Benny Solihin akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya waktu ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, di mana banyak anak-anak-Mu yang tergerak hatinya untuk boleh mengikuti akan acara ini, di mana mereka mempersiapkan waktu mereka pada hari Rabu jam 7 malam. Mereka boleh duduk di hadapan HP mereka, televisi mereka, untuk boleh mengikuti ibadah secara online ini. Meskipun mereka tidak datang ke gereja, namun mereka tetap ada suatu keseriusan untuk boleh mengikuti akan KPR ini Tuhan. Sehingga jiwa mereka, rohani mereka bisa disegarkan kembali. Mereka boleh bersemangat kembali memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kita kembali mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita mengambil komitmen untuk hidup lebih mendekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, melakukan perintah-Nya, terus tekun berdoa dan memberitakan Injil-Nya. Memang bukan hal yang mudah dalam hidup mengiring Yesus. Diperlukan perjuangan, bahkan air mata dalam mempertahankan iman kepercayaan kita.
Teruslah melayani dan mengasihi dia, serta berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, supaya ketika tiba saatnya nanti Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, didapatinya kita tetap setia. Mari kita mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Sembari Bapak, Ibu, atau saudara sekalian mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, yang dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja ataupun scan QR Code, kita akan sama-sama pujikan Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat
Seringkali kami tidak mengerti mengapa kami mengalami hal-hal buruk di dalam hidup kami. Sulit bagi kami untuk memahami jalan pikiran-Mu dan rancangan-rancangan-Mu, Tuhan, karena keterbatasan pikiran kami sebagai manusia. Namun kami yakin dan percaya bahwa apa yang telah Kau rancangkan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Engkau Allah yang penuh kasih dan setia pada janji-Mu. Engkau memandang kami begitu berharga hingga Kau rela mati bagi kami. Dan saat ini kami juga mau bersyukur Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan dan perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu, Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berikan hikmat-Mu kepada para pengurus untuk mengelolanya, agar persembahan ini boleh dipakai menjadi alat memperluas kerajaan-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, Engkau yang sucikan dan kuduskan. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami mulai awal sampai dengan selesai. Ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Pimpin mereka Tuhan supaya orang percaya untuk senantiasa memandang kepada Engkau, di mana senantiasa mereka berpegang pada janji-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Dalam kondisi apapun juga yang terjadi, Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Dan bila anak-anakku senantiasa ingat akan hal itu, sehingga waktu menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan dalam hidup ini, mereka senantiasa percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Sehingga hidup mereka pun boleh menjadi panutan bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan juga saudara, arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan juga saudara kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberi
Silakan duduk Bapak Ibu, kebaktian selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya sudah jarang beribadah, apalagi saat teduh dan berdoa. Pernahkah saudara mendengar perkataan ini? Atau bahkan Anda sendiri mengalaminya? Jujur, memang pandemi ini membuat tidak sedikit orang jenuh dengan rutinitas agamawi. Kondisi ekonomi yang sulit, kehidupan rumah tangga yang tak lagi harmonis, studi, serta masa depan jadi tak menentu. Kita pun tidak bisa bertemu sahabat sekedar hanya ingin bercerita mengurangi beratnya beban hidup. Kabar berita akan situasi negeri yang setiap hari terdengar seakan dihantui dengan kekhawatiran, kekesalan, kesulitan, dan ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Sanggupkah aku keluar dari situasi ini? Masih adakah harapan atas segala kesulitan ini? Dapatkah aku kembali dengan setia beribadah dan berjumpa dengan Tuhan? Jangan lewatkan kebaktian penyegaran rohani, sumber kekuatan yang tidak pernah habis, bersama Pendeta Emeritus Benny Solihin, Rabu 10 Februari 2021 pukul 7 malam. Disiarkan secara live di YouTube channel GKA Elion Prekolan. Mari ajak keluarga, sahabat untuk sama-sama dikuatkan, dihiburkan, dan berpengharapan.